Minggu yang lalu kita telah membahas tentang Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban, amalan-amalan yang mesti kita jaga, yang mesti kita amalkan pada bulan Sya'ban. Salah satunya banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban ini turun ayat perintah tentang sholawat. Surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat yang mulia ini Allah turunkan tepat pada bulan Sya'ban. Maka kita sebagai umat Rasulullah, pecinta Rasulullah, sangat dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban syahrun turfa fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban juga yang mana pada bulan ini amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita semuanya itu diangkat, dibawa, disampaikan oleh malaikat di hadapan Allah. Maka sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita dan lain sebagainya, ini pada bulan Sya'ban langsung dibawa malaikat, disampaikan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, pada bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban kemarin kita sudah bahas bahwa setiap malam nisfu Sya'ban, innallah yattali ilal arad. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Innallaha la yattali ilal arad fayaghfir jami' khalqi illa limusyrik aw musyahin. Bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah itu yattali, ittala'a yattali, menengok, menoleh, melihat, memandang. Pada malam nisfu Sya'ban Allah itu memandang semua makhluknya, semua hambanya dengan pandangan rahmatnya. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu manusia semuanya, hamba-hamba Allah semua diampuni segala dosanya. Amin. Tapi ada dua macam manusia, ada dua golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan, yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Semua hamba Allah yang beriman, yang senantiasa menjaga keistiqomahan ibadah kepada Allah, semuanya mendapatkan pandangan rahmat Allah. Kalau Allah sudah memandang dengan rahmat, semua dosanya akan diampuni, semua hajatnya akan dimudahkan. Namun ada dua golongan manusia yang tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan rahmatnya dan juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dua golongan manusia itu? Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah musyrik, melakukan dosa yang sangat dahsyat, yaitu menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, percaya dengan kekuatan selain kekuatan Allah. Ini dosa yang tidak akan diampuni selamanya. Orang yang melakukan kemusyrikan itu minimal ada 3 hukuman, balasan. Yang pertama, habitat a'maluhu, semua amalannya akan terhapus. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia sedekah, tapi masih percaya kepada kekuatan selain Allah, percaya sama dukun, kepada benda-benda mati, maka ibadahnya semuanya habitat a'maluhu, semua amalannya akan terhapuskan, sia-sia semua amalannya, nol, naudzubillah. Yang kedua, apabila ia tidak bertobat kepada Allah, mata musyrikan, mati dalam keadaan musyrik, belum bertobat, maka nanti dalam neraka itu kana khalidan mukhalladan abada, akan masuk neraka jahanam kekal abadi selamanya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kharaja min dinil Islam, dianggap dia itu telah murtad, telah meninggalkan agama Islam. Kalau orang yang melakukan kemusyrikan, percaya dengan dukun, percaya sama benda-benda mati, sama kekuatan selain kekuatan Allah,
minimal ada 3 sanksinya. Yang pertama, semua amalannya sia-sia. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia belum bertobat, maka tempatnya di dalam neraka jahanam kekal abadi selamanya. Yang ketiga, dianggap murtad daripada agama Islam. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kita hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun, nggak abadi, nggak lama. Tapi kalau kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, kita percaya sama dukun, percaya kepada yang lain selain Allah, maka kita akan mendapatkan penyesalan, penderitaan abadi selamanya. Ini sangat amat kita takuti dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita melakukan kemusyrikan, maka amalan kita, ibadah kita, terkhusus pada bulan Syaban, semuanya akan ditolak Allah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat kasih sayangnya. Yang kedua, mungkin yang pertama kita udah selamat, insya Allah nggak ada yang melakukan dosa yang namanya kesyirikan. Tapi yang kedua ini mungkin masih banyak kita yang terjerumus di dalamnya. Masih banyak kita yang terjatuh di dalamnya. Apa? Yaitu musyahin. Musyahin, syahna. Musyahin. Apa musyahin itu? Syahana, yusyahin, musyahin, syahna. Yaitu manusia yang di dalam hatinya, di dalam dadanya penuh dengan rasa sifat dengki, benci. Di dalam hatinya penuh dengan rasa dendam, dengki, dongkol, benci terhadap sesama saudaranya. Memutuskan hubungan tali silaturahim. Bermusuhan, benci, dendam, dan suka bermusuhan dengan sama saudaranya. Nah, kalau kita masih punya penyakit hati, punya dendam, masih kesel, dengki, dan lain sebagainya, maka ini juga termasuk golongan manusia yang amalnya, kebaikannya, ketaatannya pada bulan Syaban pun tidak Allah balas. Allah tidak akan mengampuninya dan Allah tidak akan merahmatinya selama di dalam dada manusia tersebut, selama di dalam hati manusia tersebut penuh dengan kebencian dan kedengkian. Maka ini mungkin kita masih ada dalam hati kita, sama tetangga, sama saudara kita, sama kerabat kita. Kadang-kadang kalau ketemu kita nggak mandang dia, buang muka, kesel, punya utang udah setahun nggak bayar-bayar misalnya gitu kan, atau misalnya kita ini bukannya anjing. Tapi kalau kita ngomong kan enak gitu kan. Atau kita sama teman misalnya ada masalah sedikit, kita dibikin gede. Nah, ini bukan nyinggung siapa-siapa ini. Makanya kita nggak ada namanya dendam atau dengki. Kita minta maaf. Nah, bulan Syaban ini kesempatan kita untuk meminta maaf. Maka amalan yang paling utama pada bulan Syaban adalah saling memaafkan. Mungkin ada dosa, ada kehilapan, ada kesalahan, yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, kita mesti minta maaf. Karena sifatnya beriman, orang beriman itu wal'afina aninas, yaitu suka memaafkan. Allah afu. Allah punya sifat namanya afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau adalah zat yang pemaaf. Innaka afu, sesungguhnya engkau adalah Tuhan, zat yang maha pemaaf. Maka kita sebagai hamba Allah bersifatlah, berhiasa dengan sifat Allah pemaaf. Ada saudara kita yang salah, kita maafin. Paspah sobhal jamil, paspahis sobhal jamil. Kalau dalam Al-Quran ada namanya paspahis sobhal jamil, ispah. Kalau ispah itu artinya membuka dada. Sobihah, sobhah itu artinya halaman. Halaman itu sifatnya lega atau sempit, luas. Maka kita buka dada kita seluas-luasnya, sebagaimana luasnya, sebagaimana leganya halaman. Halaman rumah itu lega, halaman rumah itu luas. Maka jadikanlah dada itu bagaikan halaman rumah kita. Paspahis sobhal jamil, maka maafkanlah dengan maaf yang baik. Kalau ada kesalahan, ada khilaf, kita maafkan. Ada hadis juga bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa amalan manusia itu setiap minggu pun diangkat. Amalan kita, ibadah kita setiap minggu, setiap pekan itu Allah angkat. Malaikat angkat sampai di hadapan Allah. Itu terjadi pada malam, pada hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi bukan bulan Syaban aja. Setiap pekan, setiap minggu amalan kita itu diangkat malaikat di hadapan Allah.
amalan kita, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, itu semuanya ditampakkan malaikat, dibawa malaikat di hadapan Allah. Itu setiap Senin dan juga Kamis. Itu ditampakkan di hadapan Allah. Kemudian Allah ampuni semua dosa-dosa manusia kecuali rajul bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali laki-laki yang di dalam hatinya ada dendam, permusuhan terhadap sesama saudaranya. Maka kalau kita ada sifat dendam, ada D3, dendam, dengki, dongkol. Kalau kita punya sifat dendam, dengki atau benci, maka dosa kita pun tidak akan diampuni Allah. Maka dosa yang kedua ini mungkin kita kadang-kadang masih meremehkan. Kita sholat tapi dalam hati kita masih ada dendam. Kita ngaji, kita baca Quran, tapi kadang-kadang di hati kita ada rasa benci, kesel, dendam sama sesama. Buat apa kita kalau kita melakukan kebaikan tapi nggak bisa menghilangkan kedengkian di dalam hati. Ada sebuah kisah namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini salah satu gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi'. Suatu saat Imam Waqi' itu dihina, dicaci maki, dipitnah. Di situ ada seseorang, ya Syekh, kenapa ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau dipitnah, engkau diam saja? Apa jawaban daripada Imam Waqi' tersebut? Imam Waqi' dihina, dicela, dicaci maki, tapi beliau diam saja, tidak membalas. Kemudian ada orang yang di sampingnya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak membalas celaannya? Kenapa engkau tidak membalas hinaannya? Apa jawaban Imam Waqi'? Kata beliau, kenapa saya nggak membalas? Saya belajar ilmu agama buat apaan? Saya ngaji buat apa? Buat apa saya banyak-banyak ngaji, banyak ilmu, tapi kalau masih dihina, masih balas juga, buat apa saya ngaji? Maka kalau kita ngaji intinya pengamalan. Ada yang menghina kita, pasrah aja. Jangan membalas. Allah yang akan membalas. Allah azizun zuntikom. Allah yang akan membalas. Kalau kita dihina, kita dipitnah, kita dicaci maki, itu dosa kita akan dipindah langsung kepada yang menghina kita. Kita digibah, kita dihina, kita dipitnah, kita dicaci maki, kita disakiti, itu secara tidak langsung dosa dan kesalahan kita itu dipindahkan malaikat kepada orang yang menghina kita. Maka ketika dihina kita nggak usah membalas, nyapain tenaga doang, ngabisin tenaga. Maka ketika kita dihina, diam saja. Rasul ketika dihina, bahkan dilempari kotoran onta, beliau tidak membalas, malah membalasnya dengan doa dan kebaikan. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita perbaiki hati kita perbaiki segala kesalahan-kesalahan kita, terlebih pada bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada sebuah nasihat sebelum kita masuki Ramadan, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan bertemu dengan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata ulama nih, sebelum masuk Ramadan ada nasihat begini. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan sampai usianya pada bulan Ramadan, kemudian dia beramal soleh, memaksimalkan waktu Ramadannya dengan sebaik-baiknya, dikasih kesempatan bertemu dengan Ramadan, kemudian ia memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa kata ulama tersebut? Maka level orang tersebut, derajat orang tersebut itu lebih mulia daripada syuhada, daripada orang yang mati syahid. Coba kita perhatikan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan, karena kita belum bisa ngejamin apakah masih ketemu Ramadan tahun ini. Bisa jadi besok Ramadan kita udah gak ketemu lagi. Nah, maka kata ulama tersebut, siapa yang dikasih kesempatan bisa berjumpa dengan Ramadan, kemudian ia memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka derajat orang tersebut, level orang tersebut itu lebih mulia daripada syuhada, daripada orang yang mati syahid. Bahkan ada kata ulama Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, fa inna man adraka Ramadan wa makkanahullah minal intifa'i bih faqad an'amallahu alaihi ni'matan azimatan la ya'diluha syai'. Siapa yang masih bisa berjumpa dengan Ramadan,
usianya dipanjangkan sehingga ia berjumpa dengan Ramadan, wa makkanahullah minal intifa. Kemudian Allah kasih kesempatan dia sehingga dia bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Faqad an'amallah alaihi ni'matan azimah. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang tersebut nikmat yang sangat dahsyat, la ya'diluha syai', yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Maka orang yang bisa bertemu dengan Ramadan, kemudian maksimal puasanya, tarawehnya, baca Quran dan lain sebagainya ia lakukan, maka kata ulama tersebut, sungguh orang tersebut telah mendapatkan anugerah yang sangat dahsyat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Bahkan kata Imam Ibnu Jauzi, seandainya orang yang udah meninggal dunia, dia punya angan-angan, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang udah meninggal dunia, kalau seandainya dia boleh punya angan-angan, apa angan-angan orang yang meninggal dunia itu? Ya Allah, berikanlah aku kesempatan 1 hari saja untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ini orang telah meninggal dunia punya angan-angan satu, ya Allah, kasih aku kesempatan 1 hari saja ya Allah untuk bisa merasakan nikmatnya, indahnya, merasakan indahnya bulan Ramadan. Ini angan-angan manusia yang udah meninggal dunia, pengen merasakan nikmatnya bisa melakukan ibadah meskipun cuma 1 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dikasih usia panjang, bisa bertemu Ramadan tahun ini, tahun depan, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada lagi satu kisah, ini tentang Ramadan dikit Pak ya. Ada satu kisah, nanti dari kiamat Rasulullah sedang berjalan. Kemudian ada laki-laki termasuk umat Rasul. Dia sebelum masuk neraka disiksa sama malaikat. Ini umat Nabi Muhammad. Ada laki-laki, salah satu umat Rasulullah, dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, ini laki-laki tersebut udah disiksa, dicambuk sama malaikat. Belum dimasukin ke neraka, udah dicambuk duluan. Dia melihat Rasulullah sedang berjalan, kemudian ia memegang jubah Rasul. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu, syafi'ni ya Rasulullah. Syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Jadi laki-laki yang disiksa malaikat itu tadi minta tolong kepada Rasul. Ya Rasulullah, syafi'ni, berikanlah aku syafaatmu, tolonglah dan selamatkanlah aku. Rasulullah penyayang kepada umatnya, hatinya lembut. Maka Rasul akan mengangkat kedua tangannya. Ketika Rasul akan mengangkat kedua tangannya, malaikat yang nyiksa tadi manggil, ya Rasul. Kata malaikat yang menyiksa si laki-laki itu, jangan kau angkat tanganmu, jangan kau doakan laki-laki tersebut. Rasul yang mau doa ngangkat tangan gak jadi. Kata malaikat, jangan kau doakan laki-laki tersebut, jangan kau doakan dia. Kata malaikat, inna khosmahu Ramadan. Kenapa? Inna khosmahu Ramadan. Laki-laki itu adalah musuhnya Ramadan. Dia adalah musuhnya Ramadan. Maksudnya apa? Sanksi yang memberatkan dia di hadapan Allah adalah Ramadan. Ketika Ramadan masuk, ketika bulan suci Ramadan ia masuk ke dalam bulan Ramadan, dia bukan hanya tidak puasa, bukan hanya tidak tarawih pada bulan Ramadan, tapi malah sengaja ia bermaksiat kepada Allah pada bulan Ramadan. Laki-laki itu adalah musuhnya Ramadan. Tuh Rasul yang mau ngangkat tangan, Rasul mau ngangkat tangan kagak jadi, tangannya diturunin. Kata Rasul kepada laki-laki itu, ana bariun minka, aku berlepas diri daripada engkau wahai laki-laki. Wahai laki-laki yang mendapatkan penyesalan. Engkau ngaku umatku, tapi masuk Ramadan engkau masih juga maksiat. Enggak puasa, enggak sholat, enggak taraweh. Engkau malah berbuat maksiat, zina, mabuk, meninggalkan sholat ketika Ramadan tiba. Engkau anggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Maka aku pun tidak akan pernah menolongmu selamanya. Maka manusia yang meremehkan Ramadan, yang tidak memaksimalkan kesempatan bulan Ramadan,
itu dianggap musuhnya Ramadan, dan nanti di akhirat Rasul pun tidak akan pernah mau menyelamatkan dia. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa dipanjangkan usia berjumpa dengan Ramadan, bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Apa ayo bertanya, karena kita lagi puasa.